Pernikahan di tengah pandemi digelar dengan mengedepankan sejumlah protokol kesehatan. Namun siapa sangka dengan adanya keterbatasan ini, biaya pernikahan di tengah pandemi ini ternyata lebih murah. Dan berikut laporan dari reporter Bayu Pradana. Selamat sebelumnya Gian dan juga Zila. Thank you, terima kasih. Ya, Zila dan juga Gian, bisa diceritakan sampai akhirnya hari ini terrealisasikan, ini seperti apa persiapannya? Jadi sebenarnya ini juga pernikahan yang ditunda sih gitu kan. Udah 3 kali ditunda dan akhirnya kita melangsungkan pernikahan. Awalnya tuh ditunda karena COVID kan. Nah jadi gimana nih tadinya kita menunggu sampai resepsi, sampai COVID selesai. Cuma kayaknya nggak mungkin kalau misalnya nunggu karena kan ini niat baik gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk melangsungkan pernikahan di tengah COVID ini. Gitu. Tadi sempat menunggu dan juga menunda sampai 3 kali. Ini artinya ada beberapa perubahan dan juga komunikasi yang dilakukan oleh vendor-vendor berarti artinya juga terdampak ya? Ya, jadi sebenarnya kita udah persiapan itu harusnya kan kita nikah di 18 April. Persiapan itu udah hampir 90%. Uang pun udah masuk. Cuma memang karena COVID ini terkendala sehingga uang juga masih ditahan di sana gitu. Sekarang kita juga lagi proses sih untuk pengembalian uang karena kan ini first major kan pandemi gitu. Kita juga nggak ada yang mau hal ini terjadi gitu. Jadi kita memutuskan untuk yaudah deh kita akad dulu. Dengan adanya pandemi seperti ini artinya juga ada perubahan dalam jumlah undangan ini. Seperti apa? Mengundang apakah hanya keluarga saja atau seperti apa? Ya ada penyesuaian sesuai dengan protap, instruksi pemerintah juga. Jadi kita menjaga betul-betul semua protap kesehatan yang sesuai dengan physical distancing yang dianjurkan oleh mulai dari kementerian sampai pada pemerintah daerah. Jadi makanya itu penyesuaian itu kita lakukan sehingga akhirnya jadi ada pengurangan. Sebenarnya kurang lebih ada sekitar di atas 50% lah pengurangan itu kita lakukan. Karena itu dia tadi supaya bisa berlangsung dengan hikmat dan semua kesehatannya juga terjaga. Walaupun demikian kan pasti tidak mau mengurangi kebersamaan bersama teman-teman ini. Apakah juga ada cara lain untuk tetap memberikan teman-teman ini untuk turut menyaksikan hari yang berbahagia ini? Jadi sebenarnya kita ngundang teman-teman tuh lewat Zoom. Jadi kita virtual gitu. Jadi ngundang secara virtual. Jadi teman-teman yang nggak bisa hadir juga bisa menyaksikan lewat Zoom. Juga tadi kita juga lewat Instagram gitu. Sedikit bocoran dong, ini kan dengan beberapa perubahan menikah di tengah pandemi dengan segala keterbatasannya. Sebenarnya lebih mahal atau lebih murah? Of course lebih murah. Ya? Sebenarnya lebih murah lebih mahal itu tergantung perspektif pribadinya masing-masing. Ada yang bisa bilang bahwa lebih mahal itu lebih menyenangkan, tapi ada juga yang bilang bahwa lebih murah itu ya lebih menyenangkan. Tergantung kita enjoy-nya yang mana. Tapi kalau kita prinsipnya adalah nikah itu ibadah, nikah itu kebahagiaan. Makna dari itu yang mau kita angkat. Jadi kalau memang kita bisa laksanakan dengan di kondisi apapun, ya kita sesuaikan dengan momen itu. Betul, yang penting adalah prosesi dan juga secara sakral ini ya. Terima kasih, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan juga sehat ya. Terima kasih Zila dan juga Gian, selamat sekali lagi. Dan seperti itulah prosesi pernikahan dari Zila dan juga Gian. Dan tentunya dengan juga membatasi tamu-tamu, ini tentunya juga masih ada beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama masa prosesi akad nikah maupun juga resepsi yang penuh keterbatasan. Di antaranya itu para undangan yang memang diwajibkan selain menggunakan masker dan juga rajin cuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer, juga para undangan yang tidak boleh berdekatan dan yang pastinya ini menjaga jarak. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Yudatri Sutrisno, iNews melaporkan.